Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Kaum muslimin muslimat jamaah Masjid At-Taqwa Sumberjo, ugi sedaya masyarakat ingkang rawuh wonten ing kesempatan menika, munasabah Ramadan menika harus menjadi sebuah momen yang kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pancen Bapak Ibu lan sedherek sedaya, teng donya menika tiyang gesang boten mungkin dados menungsa sing sempurna 100% boten mungkin. Kita boten nabi. Nabi mawon kadang-kadang tasih enten salahe. Nah napa malih kita sing mboten nabi mesti enten kekuranganipun salah dumateng tiyang lintu utawi salah dumateng Allah. Menika mesti. Nek salah menika sampun bagian saking sifat menungso. Tapi menungso sing sae inggih menika tansah berusaha memperbaiki hal yang salah diganti dengan yang baik. Terus senantiasa memperbaiki dan membersihkan dari kesalahan-kesalahan. Nah Allah subhanahu wa ta'ala menika sampun paham bagaimana manusia dan karakternya serta sifat-sifatnya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuat beberapa cara bagaimana manusia itu bisa membersihkan diri. Caranya diantaranya adalah kita dikengken ibadah, dikongkon sholat gangsal wekdal saben dinten. Menawi Jumat kita dipun kengken sholat Jumat kangge tiyang jaler. Terus Allah ugi nyediaken salah setunggalipun ulan dalam setahun untuk dijadikan sarana bagi penghapus dosa-dosa kita. Rasulullah dawuh wonten setunggalipun hadis, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Dados ibadah salat gangsal wekdal ingkang kita lampahi saben dinten niku menghapus dosa-dosa ingkang kita lampahi dalam sehari. Salat Jumat ingkang kita lampahi lajeng salat Jumat candhaipun menika saged menghapus dosa-dosa kita ing dalam seminggu. Lan ugi Ramadan kalian amalan-amalan ibadahipun, siyamipun, salat tarawihipun, waosan Al-Qur'an sedekahipun menika saged menghapus dosa-dosa kita selama satu tahun yang lalu. Terusipun hadis majtunibatil kabair. Dosa-dosa yang secara otomatis terhapus kalian ibadah-ibadah kala wau inggih menika dosa-dosa ingkang alit. Nek dosa-dosa ingkang al-kabirah, al-kabair menika kedah melalui sebuah proses namanipun taubat. Taubat itu artispun inggih menika sebuah penyesalan yang betul-betul dari dalam hati yang dilakukan oleh seorang terhadap kesalahan yang dilakukannya. Kemudian penyesalan itu disertai dengan semangat untuk memperbaiki diri. Tekad untuk tidak lagi mengulang kesalahan di masa lalu dan membangun niat untuk berbuat yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu taubat. Nah, harus betul-betul. Nah, tetapi kalau dosa-dosa kecil itu otomatis sesuai hadis kalau wau inggih menika saged terhapus kalian amal-amal ibadah ingkang kita lampahi. Mila saking menika
sasi Ramadan yang telah disediakan oleh Allah. Ini kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Biasanya pun kita menika mireng tiang-tiang berdoa. Senasa menika mboten doa maksur saking Rasulullah, tapi menika nggih sae kemawon. Nalika ulan Rejab sampun donga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mugi panjenengan paringi kula berkah, keberkahan kesaenan wonten ing sasi Rajab lan sasi Sa'ban sadurunge Ramadan. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami sampai pada bulan Ramadan. Dunganipun kados ngaten. Nah, sakmangke Allah sampun nekdiraken kita sedaya sampai di bulan Ramadan, pun angsal sedasa dinten langkung nggih. Nah, napa kita sampun memanfaatkan kehadiran Ramadan kanthi saestu tapi mboten? Lah monggo menika kita evaluasi. Ramadan menika Rasulullah biasanipun menawi Ramadan tiba itu selalu memberi aba-aba kepada para sahabat-sahabat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah dawuh nek Ramadan menika dungi, ayyuhan nas atakum syahrun Ramadan. Wahai sahabat-sahabat semuanya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu bukan bulan biasa, disebutkan syahrun mubarak. Ia adalah satu bulan yang penuh berkah, diberkahi oleh Allah. Banyak keberkahan, banyak kebaikan di bulan Ramadan. Jadi ini pengumuman Rasulullah kepada para sahabat setiap kali Ramadan tiba. Sekedar untuk mengingatkan para umat Islam, kaum muslimin, untuk mengambil manfaat Ramadan itu sebaik-baiknya. Terus dalam lanjutan hadis, apa di antara keberkahan dan kebaikan Ramadan? Dipun sebutaken tuftahu faradallahu fihi siyamahu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk menjalankan puasa di bulan itu. Ini sebuah hal yang wajib. Terus keberkahanipun inggih menika tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul nar, abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Terus pundi kita memahami hadis menika? Dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, itu mengandung arti bahwa Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya. Bagi yang ingin masuk surga, silakan melakukan usaha sedikit pun, Allah akan mengabulkan dan akan berarti untuk bisa memasukkan dia ke surga. Melanipun ibadah-ibadah kita lampahi menawi kita lampahi wonten sasi Ramadan menika nggadahi nilai ingkang lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia. Karena Allah akan melipat gandakan pahala amal kebaikan. Maka ten ugi tiang-tiang ingkang nggadahi dosa. Nek tiang nggadahi dosa memiliki dosa, ini biasanya konsekuensinya kan masuk neraka. Tetapi di bulan Ramadan Allah memberi kesempatan bagi orang-orang yang memiliki dosa dan kesalahan untuk bisa terhindar dari neraka. Caranya apa? Harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Dia harus melakukan istighfar, harus taubat, harus beramal soleh, harus beribadat, yang akhirnya bisa menghapus dosa-dosa itu. Akhirnya dia menjadi terselamatkan dari neraka. Terus pengertian kula hadis menika ngaten. Terus Allah akan memberikan kemudahan dan kemurahan kepada kita semuanya untuk masuk surga dan untuk menghindari neraka. Dengan cara apa? Yaitu dengan memanfaatkan momen Ramadan ini untuk melakukan ibadah sebanyak mungkin dan kebaikan sebanyak mungkin. Nah, tiang ingkang boten melakukan usaha napa-napa di dalam Ramadan ya secara otomatis tidak bisa terselamatkan dari siksa neraka. Tidak bisa dimasukkan ke dalam surga. Kalau meskipun di Ramadan tapi piyambakipun boten nindakaken amal-amal kesaenan. Nah, yang unik malih inggih menika tughallu fihi maradatus syayatin. Setan-setan dibelenggu.
napa berarti wonten ing sasi Ramadan mboten enten kemaksiatan? Enten nggih. Wong kadang-kadang wayah traweh niku sandal ilang nggih wonten. Mboten ilang mau keliru. Kadang-kadang sepeda motor ilang ya enten. Rumiyin teng Sendang niku nate. Tiyangipun traweh sepeda diparkir ngoten. Nah, tiba-tiba hilang. Berarti kan tasih enten setane nggih wonten ing Ramadan. Nggih tasih enten. Ya. Mok setanipun rodok dibondo, itu artinya nggih agak dikekang. Agak dikekang. Bukan berarti tidak ada setan. Dan setan itu ada dua, bisa berwujud jin, bisa berwujud manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi nanten tiyang kok sing dilakoni iku sarwa elek, itu berarti termasuk syayatil nil insi, setan dalam bentuk manusia. Nah, terus tasih wonten kemawon setan. Hanya pintu-pintu setan untuk mengganggu itu semakin dipersempit. Apalagi ketahanan masyarakat, ketahanan tiang-tiang beriman semakin diperkokoh dengan ibadah yang kuat, dengan keimanan yang semakin mantap. Ini setan-setan yang berbentuk jin itu kira-kira marak kita yang mboten? Wong adoh. Keranten setan-setan dalam bentuk jin itu disifati dalam surat An-Nas Al-Khannas. Al-Khannas itu yang selalu menghindar, yang selalu menjauh. Itu karena setan-setan itu ketika seorang hamba, seorang manusia itu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca kalimah-kalimah thayyibah, itu setan akan cenderung menjauh. Maka setan disebut dengan sifat khannas, karena khannasa itu artinya adalah yang menghindar atau yang menjauh. Jadi punya kelemahan. Dan setan itu atau jin itu akan mendekat kalau kita memberi kesempatan jin untuk mendekat. Ya. Tapi setan dan jin itu akan menjauh dari kita kalau kita memang tidak peduli kepada mereka, bahkan kita punya keberanian untuk tidak terganggu dengan mereka. Caranya itu apa? Iman yang kuat dan beramal soleh. Itu insya Allah tidak terganggu. Nah, kok enten tiang misalipun ngunjungi kuburan utawi panggonan-panggonan sing rada angker, saperlu apa ingin berkenalan mbek jin misalnya. Wah, iku jin seneng. Wah, iki ana kanca. Nah, niku malah diseneng. Nah, mila ampun ngantos kita menika berinteraksi dengan jin apa malih nyuwun bantuan dumateng jin. Mergi napa kata-kataipun membawa kita dumateng madharat. Kadang enten sing menjawab ngeten. Loh, jin kan sesama makhluk, sama seperti kita dengan manusia. Dalam pergaulan dengan manusia kan bisa saja kita minta bantuan kepada manusia kan ngoten. Nah, ini kalau kita minta bantuan kepada jin kan tidak masalah. Nah, tetap dengan iman bahwa yang melakukan segala sesuatu yang mengizinkan itu Allah. Nah, tapi itu beresiko. Kalau kita minta bantuan kepada orang, itu kita tahu rupanya, kita tahu karakternya, kita tahu kualitasnya. Niki tiyang sayu utawi mboten. Nek dados sahabat niki sahabat apik utawa elek nika sumerep. Tapi nek jin, sampean sumerep napa mboten? Mboten. Roh-roh ana suarane, ana bisikan ngene. Iki wong jin apik apa jin elek mboten sumerep sampean. Nah, rata-rata jin niku akan mendekati kita, menyerupai diri, memperkenalkan diri sebagai orang yang baik, jin yang baik ya. Tapi pada akhirnya nanti bisa menipu kita. Milanipun kita hati-hati. Mergi kita mboten Nabi Sulaiman nggih. Nabi Nuh Sulaiman pancen nabi dipun paringi Allah kegiatan lan pangertosan sehingga saged menguasai jin. Nah, kita menika mboten nabi. Nah, lan Allah sampun dawuh wonten ing surat jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa orang dari manusia itu minta perlindungan atau pertolongan kepada jin-jin. Tapi apa akibatnya?
fazaduhum rohaqo. Tapi ternyata pada akhirnya jin-jin itu tadi justru membawa manusia tadi kepada kejahatan, kemaksiatan dan kesesatan. Milanipun nggih, kita hati-hati ya, kita hati-hati. Mungkin enten tiang-tiang sing nggih nuwun sewu, mungkin mengklaim memiliki jin sehingga dia punya kehebatan-kehebatan di mata manusia. Misalnya sakit ngobati tiang, sakit ngulai barang sing ilang. Itu kan kadang-kadang enten sing dianggap ngoten nggih. Nggih. Niki kadang-kadang nggih enten bantuan. Tapi nek menurut pemanggih kula niku nggih kedah hati-hati. Keranten biasanipun tiang ingkang nggadahi keistimewaan ngoten menika nuwun sewu, menurut pengamatan beberapa orang dan analisa itu agak menghadapi masalah ketika sakaratul maut. Agak menghadapi masalah. Ya, keranten menapa ibaratipun rewange niku nagih hutang. Nagih hutang ya. Iki wis tak bantu ngene iki. Nah, itu berarti ada hal yang ngerecoki kita saat kita harus meninggalkan dunia ini untuk menghadap Allah. Dan itu momen yang sangat kritis. Momen yang sangat berbahaya kalau kita direcoki oleh teman kita, teman gaib kita. Terus ada kecenderungan lagi bahwa orang yang katanya memiliki jin, pembantu jin, itu nanti masih meminta supaya ada di antara keturunan orang itu yang sudah meninggal itu untuk bisa menjadi temannya. Misalnya dari keturunannya. Mungkin apa mengatakan? Menurut cerita ingkang sampeyan terami dos pundi? Mesti nanti akan meminta dari keluarga, anak atau cucu orang yang dianggap memiliki teman jin tadi supaya kembali menjadi teman jin tersebut. Itu menurun begitu ya. Jadi itu sekedar kita harus berhati-hati. Keranten dipun sebut oleh Al-Qur'an kados mekaten kala wau sehingga kita menawi kita saged kaya kados Nabi Sulaiman nggih mboten napa-napa, tapi wong kita menika mboten nabi. Mila kita kedah atos-atos. Terus kita mboten kenal, mboten sumerap jin ingkang kita kenal menika sae utawi mboten, mangke ing tembe akhir bakal membantu kita menuju dumateng swarga utawi malah neraka, kita nggih mboten sumerap. Milanipun kita kedah atos-atos. Nah, niki kok dados masalah jin iki mau sumber ndi. Dados niku wau nggih Ramadan. Ramadan menika kedah kita manfaataken. Nah, terus tughallu maradatul syayatin. Jadi setan-setan dibelenggu niku wau tadi itu jin itu masih punya kelemahan, setan punya kelemahan, yaitu ketika kita zikir dumateng Allah, iman kita pertebal, ibadah kita intenskan, kemudian membaca Al-Qur'an, membaca zikir kita aktifkan, maka itu setan yang gaib tadi secara otomatis akan menjauh dari kita. Nah, itulah diantara keistimewaan bulan Ramadan. Ramadan juga menjadi momen bagi kita untuk membersihkan diri. Membersihkan diri itu manusia menika kedah nyuceni awake. Ada beberapa kotoran yang harus dibersihkan dalam diri manusia. Pertama nopo? Dosa. Nggih napa boten? Manusia niku mesti gadah dosa. Kullu bani Adam khata. Saben anak-anak putu Adam iku mesti bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Ramadan ini adalah momen bagi kita untuk menghapus, membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kita. Maka hadis ingkang kula sebut kala wau, Ramadan ila Ramadan, amaliyah Ramadan ingkang kita lampahi kanthi dasar iman dan takwa menika mukaffiratun lima bainahunna. Ini bisa menghapus dosa-dosa di antara dua Ramadan selagi ini dosa besar itu ditinggalkan. Terus niki Ramadan. Mila enten setunggalipun hadis lintu. Tiang
menangi Ramadan. Dia mendapati bulan Ramadan. Tapi sampai sampai Ramadan itu berakhir, kemudian dia masih membawa dosa dan belum diampuni, maka orang ini termasuk orang yang merugi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisipun inggih menika raghima anfu rajulin syahida Ramadan fansalakha walam yughfar lahu dzanbuhu. Artosipun inggih menika raghima anfu itu adalah gruwung irunge wong. Wong nek irunge gruwung itu kan termasuk ora bejo nggih. Artosipun sebagai gambaran untuk mengatakan merugilah orang yang menangi sasi Ramadan, yang mendapatkan bulan Ramadan, tapi kemudian ketika bulan itu berakhir, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Nah, ini diibaratkan oleh Rasulullah sebagai apa? Sebagai orang yang merugi. Karena Ramadan itu sebuah kesempatan emas untuk menghapus diri dari dosa-dosa. Nah, kemurahan Allah juga begitu luar biasa, tapi ewo semanten kok dereng dipun sepunten. Nah niki sing salah mesti menungso nih. Padahal pengumuman saking Rasulullah, saking Allah menika kata sangat, nek kita memanfaatkan Ramadan kan di ibadah ingkang sae, Allah bakal menghapus. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa dengan dasar iman dan pamrihnya hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Wonten hadis lintu ingatan man qama Ramadan. Kalau wau yang pertama inggih menika man shoma, siapa yang melakukan puasa. Hadis yang kedua inggih menika man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan inggih menika qiyamul lail fi Ramadan, inggih menika salat tarawih imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan pamrihnya hanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, orang itu juga akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi ini harus kita bersihkan. Dosa-dosa kita menika kita resiki kanthi amalan-amalan ibadah wonten sasi Ramadan. Nomor kalih ingkang kedah kita resiki napa? Ingkang kedah kita resiki inggih menika sifat-sifat awon wonten ing manah kita. Sifat-sifat awon wonten ing awak kita. Napa sifatipun menungso ingkang awon menika? Antawisipun inggih menika sifat sombong. Ketika manusia itu sombong, maka biasanya tindakan-tindakannya cenderung buruk. Ketika manusia itu sombong kepada Allah, dia akan berani tidak melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Ketika orang tidak bersyukur kepada Allah, itu berarti dia sombong. Karena yang dia makan adalah nikmat dari Allah. Nafas, paru-paru, pernafasan itu berjalan, itu adalah Allah yang menggerakkan organ-organ ini semuanya. Udara yang dihirup itu adalah nikmat dari Allah. Tapi dia tidak mau bersyukur, itu kan sombong. Wis dikei kok ora syukur. Nah, itu jiwa sombong kepada Allah. Kepada manusia ugi ngoten, kadang-kadang kita menika nek dipun paringi nikmat dening Allah, rumaosipun gumedhe. Rumaos luwih dhuwur timbang tiyang lintu. Rumaos berkuasa, merasa lebih berkuasa daripada orang lain. Merasa lebih terhormat daripada orang lain. Lalu kemudian menganggap rendah orang lain. Niki nggih sikap takabur. Nah, niki kedah kita resiki. Kita resiki kalian kembali merenungkan awak kita dengan ibadah-ibadah. Nalika kita sholat menika sajatosipun Allah ngajak kita supados kita menghayati sholat kita. Milanipun nalika takbir napa? Kita nyebut napa? Allahu Akbar. Apa artinya? Hanya Allah lah yang maha besar. Artinya saya ini tidak ada artinya, saya sangat kecil, sangat hina, sangat lemah. Itu sebetulnya kalau kita hayati setiap ucapan dalam sholat itu luar biasa pengaruhnya kepada jiwa kita. Sehingga
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau memang betul-betul khusyuk dan dihayati, itulah sholat yang akan melahirkan efek pada perilaku dan akhlak, akan mencegah kita dari amal munkar. Karena ketika kita sholat lalu kita hayati khusyuk, kita menyebut Allahu Akbar, kita hayati betul-betul, akhirnya dia merasa sadar diri bahwa dia ini bukan siapa-siapa. Dia harus tetap menjadi hamba Allah yang baik, taat kepada Allah, berbuat baik kepada semua manusia, tersadar. Nah nek salate mboten khusyuk nggih, kados olahraga nggih mawon nggih. Sujud rukuk sekedar untuk memenuhi apa? Persyaratan formal. Tapi mboten dihayati. Lah menika salat sing mboten efektif. Lan ugi mboten berhasil guna lan mboten berdaya guna. Nah milanipun Ramadan siam menika ya ibadahipun kathah sing arupi salat nggih kathah, termasuk siam ugi ngaten. Siam menika termasuk nek nalika siam kita nika kan dibawa kepada situasi untuk merasakan bagaimana ya keadaannya lapar tidak makan itu. Bagaimana ya keadaan kalau kita lemah semikian rupa. Kira-kira orang-orang yang biasanya tidak punya makanan dan harus berlapar, kira-kira seperti apa? Nah akhirnya puasa ini kemudian memberitahu kita supaya kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang lain, khususnya orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang miskin, orang-orang gelandangan yang kadang tidak jelas makan apa, tidak tahu apa yang dimakan, hidupnya pun tidak di mana-mana, kadang di pinggir jalan, kadang di bawah jembatan, di trotoar, di pinggir-pinggir toko. Nah, beda dengan orang-orang yang mampu. Tidurnya di ruangan ber-AC, sehingga seolah-olah hidup di surga. Tapi dengan puasa ini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang beruntung. Maka disitulah diharapkan jiwa kita menjadi jiwa yang baik, jiwa yang memiliki semangat toleransi dan juga empati, rahmah, kasihan kepada orang-orang yang tidak beruntung. Juga sifat-sifat takabur tadi, sifat sombong tadi juga kita hilangkan, bahwa kita ini tidak ada artinya. Kalau toh kita kebetulan diberi oleh Allah rezeki yang banyak, itu sesungguhnya adalah titipan dan sekaligus ujian. Gitu. Mungkin enten sing gadah dipun paringi bejo donya kathah, ingat itu hanya titipan Allah. Allah namun kita namun titipi. Nek kita dititipi niku tidak sepenuhnya hak milik kita. Suatu saat harus siap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sebagai ujian. Kita diuji, kalian nikmat kalau wau, kita dados tiyang bersyukur utawi malah kufur. Dados kita kedah hati-hati menawi dipun paringi hal-hal sing enak. Mergi kadang-kadang hal-hal sing enak niku nggih merupakan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Dados Allah menguji, kami menguji mereka itu kadang-kadang dengan hal-hal yang tidak enak, misalnya kemiskinan, sakit, bencana, musibah, ini kan mboten enak. Wal khairi kadang-kadang juga dengan hal-hal yang enak. Misalnya dipun paringi rezeki yang ingkang kathah, diberi awak sing sehat, kehidupan yang bahagia, nyaman. Niku nggih ujian. Kita bersyukur utawi mboten. Milanipun menika sifat-sifat saya ingkang kados mekaten menika ingkang diharapkan tumbuh kalian sasi Ramadan lan kalian ibadah siam.